Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita jaga perasaan Allah, bukan perasaan makhluk. Kecuali perasaan makhluk ini memang Allah yang nyuruh. Kita jaga tuh perasaannya. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga perasaan Allah, kita gak pernah ngecewain Allah. Allah gak bakalan ngecewain kita, gak mungkin. Jadi kalau kita sering kecewa, ini karena kita sering ngecewain Allah juga nih. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi jangan ngecewain Allah, ya Allah saya tidak akan mengecewakan engkau. Allah gak akan mungkin ngecewain kita. Mustahil. Manusia aja ada yang kayak gitu. Gak mau ngecewain kita karena kita gak pernah ngecewain dia. Dia jaga banget tuh nama baik kita atau amanah kita. Kepercayaan kita dia jaga banget. Apalagi Allah. Jaga Allah. Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah menyertaimu kemanapun kamu pergi. Kalau ada manusia pengen menjatuhkan kamu, kamu gak akan jatuh kecuali dengan izin Allah. Ada manusia yang pengen mengangkat kamu, kamu tidak akan menjadi terangkat, menjadi lebih mulia, kecuali dengan seizin Allah. Jadi kalau kita kadang-kadang ada cemburu, dan itu manusiawi, sifat dasar kita. Cemburu ngelihat ada orang lain yang mungkin kayak lebih diapresiasi dari kita. Nah caranya jangan menghalangi dia. Jangan ngejelek-jelekin dia, malah makin jelek kitanya. Jangan juga memamerkan kebaikan kita. Caranya gimana? Ya udah, caper aja ke Allah yang maha meninggikan derajat hamba-hambanya. Lakuin lagi kebaikan yang banyak. Gak apa-apa manusia gak tahu. Makin manusia gak tahu, makin Allah senang tuh. Akhirnya Allah angkat. Dan itulah yang terjadi kepada Luqman. Itu yang terjadi kepada Uwais. Itu yang terjadi kepada hamba-hamba yang tidak dikenal namanya. Jadi pelajaran pertama dari Luqman, belajar ikhlas. Orang ikhlas tuh gak akan rugi. Kalau kita berpikir, oh gara-gara saya ikhlas gak ada yang tahu, saya jadi kayak gini nih. Enggak. Karena Allah maha tahu. Kecuali kita berdagangnya bukan dengan Allah, transaksinya dengan manusia. Tapi bukan berarti ketika seseorang mensyiarkan satu kebaikan itu dia gak ikhlas ya. Ini bukan untuk menjudge orang lain. Lagi-lagi taklim saya selalu ada catatan, kita belajar untuk memperbaiki diri. Bukan belajar untuk memperbaiki orang lain. Sehingga ketika kita mendapatkan satu ilmu, jangan pakai untuk jadi kaca pembesar, pakai untuk jadi cermin. Jangan pernah mengambil ilmu dari satu taklim untuk jadi kaca pembesar, melihat kekurangan orang lain. Tapi jadikan itu cermin untuk melihat kekurangan diri kita. Kalau ada orang lain yang mentampakkan satu amal solih, kita husnuzon. Oh berarti niat dia pengen syiar. Sehingga dengan syiar ada yang niru, akhirnya dia dapat pahala dari orang yang meniru, kan gitu kan ya. Tapi kalau kita, tinggal kita yang paling tahu isi hati kita. Kalau riya, kita istighfar. Kalau syiar, kita lanjutkan. Kita hanya perlu introspeksi diri. Ini riya apa syiar ya? Ini karena Allah atau karena manusia? Kita lebih tahu. Tapi kalau orang lain, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan yang baik. Oh mungkin. Kayak misalnya terakhir dalam 2 tahun terakhir, walaupun bukan cuma satu orang, ini salah satunya nih, Muzammil mensyiarkan tilawah Al-Quran diposting di Instagram. Tilawah Al-Quran itu santai, bisa tilawah sambil main, sambil ngapain, termasuk lagi sholat gitu ya. Dengan pakaian yang biasa aja, terus anak ITB. Syiar nih, akhirnya alhamdulillah banyak juga anak-anak SMA lagi istirahat di sekolahnya, baca Quran, posting juga. Sampai terakhir ada siapa tuh yang gimbal ya, baca Quran gimbal, anaknya kayak reggae banget lah, anak reggae tapi tilawahnya keren gitu kan ya. Ini berkembang terus nih trennya. Berarti kalau niat Muzammil dulu adalah syiar, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya juga, dulu mungkin kita ngelakuin satu keburukan ditiru oleh orang lain. Berarti kita juga mendapatkan dosa dari orang yang meniru tanpa mengurangi dosa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gak menjudge orang lain. Cuman untuk diri kita harus hati-hati. Kadang-kadang awalnya sih syiar, tapi lama-lama syiar plus riya. Kayak mau ngaji pas ngaji di rumah biasa-biasa aja. Pas ngaji di halte dibagus-bagusin. Kenapa? Biar jadi syiar kan.
mudah-mudahan gara-gara saya ngaji di halte keluarin Quran. Padahal nggak pakai Quran juga, pakai HP juga bisa kan. Tapi kalau HP kan nggak ketahuan lagi ngaji, bisa aja lagi chat gitu. Sengaja dia HP ada sih aplikasi mushaf tapi dia keluarin Quran, ngaji gitu. Niat awalnya syiar, biar ditiru sama yang lain. Ternyata orang-orang pada ngelihat ke arah dia, dibagus-bagusin bacaannya. Alhamdulillah nih, pas udah ditiru, rame orang yang kayak gitu. Halte-halte mulai banyak yang ngaji, dia ngomong dalam hatinya, ini gua yang pertama ngelakuin. Tuh kan? Ini nih, ujiannya di situ. Bukan gara-gara itu kita jadi nggak bersyiar. Itu godaan setan juga tuh. Lo nggak usah beramal soleh daripada riya. Itu setan gitu juga tuh. Lo mending kalau ngaji biasa-biasa aja deh daripada ntar dibilang suaranya bagus. Oh iya ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kenapa ngajinya gitu? Takut riya. Nggak gitu-gitu amat sih. Itu juga jebakan setan. Udah ngajinya biasa-biasa aja. Ada yang ngajinya bagus. Kayak dia doang yang bisa ngaji bagus. Gue sebetulnya bisa, tapi gue mah ikhlas. Riya juga kan ya? Sama aja sebetulnya. Makanya islahul qulub, tazkiyatun nufus, perbaiki hati kita. Mungkin pembahasan tentang Luqman ini akan kita coba bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Malam ini kita coba fokus dulu dari sisi sosok Luqmanul Hakim yang sangat sederhana, yang bahkan bisa dibilang orang yang khafi. Jadi di antara hamba yang Allah sayang banget, spesial banget di sisi Allah itu taqi, khafi, terus apa lagi gitu. Salah satunya khafi. Khafi itu artinya dia itu nggak mau terkenal. Walaupun terkenal itu bukan sesuatu yang negatif. Karena banyak juga sahabat justru karena ketenarannya maka efek kebaikannya lebih viral. Tapi ada orang yang memang memilih gak mau terkenal. Kalau sahabat Nabi yang kayak gini siapa? Nanti teman-teman bisa cari cerita tentang dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar tuh gitu banget tuh. Gak mau dia sama sekali tuh orangnya tuh gak mau kalau dipuji atau terlihat agak sedikit menikmati dunia itu gak mau banget. Padahal menikmati dunia itu gak dilarang dalam agama. Tapi dia memilih jalannya sendiri yang memang pengen khafi banget, pengen uzlah, pengen menyendiri gitu. Itulah Luqman. Dia nggak menjadi orang yang tampil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Makanya bukan berarti kita nggak boleh tampil sama sekali, nggak. Kadang seorang mukmin harus menampilkan kebaikan agamanya supaya orang-orang menghargai agama Allah. Kayak Utsman bin Affan. Utsman itu kan orangnya menampilkan ya satu yang baik-baik dari agama, kayak penampilan menariknya, dia pakai jubah yang khas gitu milik Utsman, gak mungkin ketukar sama yang lain karena gak standar jubahnya. Sendalnya tuh pasti bukan sendal jepit, pasti sendalnya itu sibetiyah, bukan na'al. Kalau na'al semua sahabat pakai na'al, tapi kalau yang sibetiyah cuma beberapa orang yang pakai sendal dengan merek sibetiyah. Nah itu salah satunya Utsman. Sehingga kalau Utsman jalan, orang-orang pada ngelihat, wah penampilan Utsman. Terus pas Utsman ketemu Nabi memperlakukan Utsman beda sama sahabat yang lainnya. Ketemu sahabat lain Nabi biasa-biasa aja, bajunya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Tapi giliran yang datang Utsman, Nabi rapi-rapi langsung, udah rapi baru Utsman boleh masuk. Jadi boleh terkenal, boleh tampil, boleh syiar, tapi kita lagi bukan belajar tentang bab itu. Kita lagi belajar bab kadang memang ada kondisi yang kita harus menahan diri walaupun gak diketahui orang. Ada kondisi di mana kita lagi belajar ikhlas, bukan belajar syiar. Syiar itu gampang. Malah kalau kita udah terlatih dengan ikhlas, kita syiar itu lebih keren lagi. Tapi kalau belum terlatih dengan ikhlas, syiar itu bisa jadi jebakan buat diri kita sendiri. Makanya ngomongin syiar itu gampang, semua orang bisa ngelakuin. Tapi ikhlas dalam syiar ini susah banget nih, luar biasa. Kadang-kadang kan keikhlasan kita itu bukan di awal rusaknya, tapi di tengah atau di akhir. Di awal kita tuh udah ikhlas banget. Di tengah ada masalah sama teman-teman kita, mulai kecewa. Tahu gini saya nggak akan ikut, tahu gini saya nggak akan bantu, tahu gini. Kan mulai terganggu nih keikhlasan kita di tengah. Atau kadang-kadang nggak di tengah, di akhir. Pas udah beres, udah selesai semuanya, udah sukses acaranya, ternyata ada teman-teman yang mungkin qadarullah dengan takdir Allah dia muncul di media. Mungkin dia dipuji-puji sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba dia dapat jabatan di
jadikan sebagai calon ketua organisasi. Nah kita yang habis-habisan gak ada yang menghargai. Di situ mulai jadi godaan buat kita riya. Kalian tahu gak acara ini siapa di baliknya? Mulai kepancing. Atau ada yang ngecewain kita nih. Kita udah ngelakuin satu kebaikan, ikhlas banget nih awalnya. Saya bantu dia karena Allah di awal. Di tengah gak apa-apa. Ternyata yang kita bantu itu gak selesai urusannya. Kita tambahin bantuannya, gak apa-apa karena Allah. Di tengah masih ikhlas. Di akhir masih ikhlas. Alhamdulillah dia udah sukses sekarang. Kita ikhlas, gak mau nyebut-nyebut kepada siapapun. Tapi setelah beberapa tahun, kita suatu saat butuh dia. Pas kita butuh dia gak mau bantu kita. Padahal dia bisa membantu kita waktu itu. Mulailah keikhlasan kita terganggu. Mulai kepancing nih. Kayaknya dia lupa ya. Siapa dulu yang membantu dia awal-awal ketika baru merantau. Ketika dia masih kuliah. Semuanya saya biayai keluar satu-satu. Semua yang disebutin itu gugur pahalanya di sisi Allah. Jadi keikhlasannya gak keganggu di awal, gak di tengah, gak di akhir. Tapi sometime, suatu saat nanti entah kapan-kapan gitu. Bisa aja setelah bertahun-tahun baru keganggu keikhlasannya. Habislah pahala yang selama ini udah kecatat di tabungan amal kita hilang lagi tiba-tiba. Dihack sama riya. Ini yang terjadi. Luqmanul Hakim istimewanya di bab itu teman-teman. Dia gak istimewa di bagian ilmu yang banyak, enggak. Dia gak istimewa dari fisiknya yang kuat. Malah dia orangnya pendek, kulit hitam dari Ethiopia. Kampungnya Bilal bin Rabah. Ada Bilal, ada Wahsy, ada Luqman, ada An-Najasyi, itu orang-orang Ethiopia. Orang hitam, pendek, budak pula yang diperjualbelikan. Dan ketika dia jadi budak, bukan budak kan, budak itu punya banyak kerjaan nih. Ada budak yang memang dibeli untuk jadi tentara bayaran, berarti badannya bagus, tangguh nih. Kalau Luqman, dia budak yang kerjanya ngapain? Kerjanya ada yang bilang najjar. Kerjanya itu bantu-bantu tuannya untuk bikin kayak meja tukang kayu lah. Tapi ada juga ulama yang bilang dia bukan najjar, dia itu yang jagain ternak kayak siapa tadi? Wise. Berarti kan secara fisik nggak banget nih, nggak good looking gitu. Tetapi karena dia punya keikhlasan, itulah keistimewaannya. Jadi benar hadis Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat kepada status atau pekerjaan kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa, milikilah hati yang istimewa. Tidak masalah punya fisik yang istimewa, kita latih, kita rawat. Punya harta yang istimewa, berlimpah. Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa, kerjaannya keren, menghasilkan uang yang banyak, gak apa-apa. Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai kalau hatinya gak istimewa. Sebaliknya, fisiknya biasa-biasa aja, hartanya malah kurang, apalagi malah bukan pas-pasan, malah kurang. Terus status sosialnya cuma budak, kalau hatinya istimewa, Allah angkat tuh. Jadi yang kita coba pelajari, gimana punya hati yang istimewa. Hati yang istimewa itu kalau beramal ikhlas. Kalau ke manusia itu pemaaf. Kalau ke manusia itu rahmah, kasihan, gampang kasihan sama orang lain. Kasihan ya. Kalau orang sering kayak gitu tuh, hatinya mulai istimewa. Jangan bilang, lu kok lemah banget sih, gampang kasihan, gampang maafin, jadi orang gak punya prinsip. Enggak, dia orang yang istimewa justru. Yang susah maafin itu yang sebetulnya yang gak istimewa. Kalau dibilang, lo gampangan banget sih jadi orang, lo kok lemah banget sih jadi orang, mau aja digitu-gituin sama teman lo. Enggak, justru dia itu istimewa, punya hati yang spesial. Gampang kasihan sama orang lain, gampang gak tegaan, pengen ngasih ke orang lain itu lebih dari haknya. Wafa, milikilah hati yang istimewa. Toh di zaman Nabi juga ada sahabat yang kayak gitu banget tuh. Yang saya sering mention tentang beliau. Sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja. Cuma standar lah salat wajib, gak ada yang sunnah yang istimewa. Terus sedekahnya biasa-biasa aja, cuman bahkan gak bisa berzakat karena bukan orang kaya. Jihad biasa-biasa aja, bukan mujahid yang keren kayak Khalid bin Walid. Terus keistimewaannya apa? Sampai Nabi bilang dia itu ahli surga. Kenapa? Karena dia hatinya bersih. Dia tuh gak pernah dengki sama orang lain. Saya pernah bawa umroh jamaah sekitar 30 orang satu rombongan. Macam-macam kan jamaah teh. Ada yang kaya raya umrohnya 3 bulan sekali. Ada yang setahun bisa umroh sampai 6 kali.
sampai 7 kali gitu. Umroh kayak ke pasar baru. bete umroh. Lagi bete sama suami, daftar umroh. Gitu banget. Daftar umroh gara-gara bete sama suami. Saking kayaknya nih. Ada yang umrohnya tuh karena memang nabung sekian lama. Ada yang umrohnya itu diumrohin. Jadi kayak surprise banget, hadiah banget buat dia. Gak pernah kepikiran bisa umroh. Bisa umroh. Dari sekian banyak jamaah, ada satu orang bapak-bapak yang menarik perhatian saya. Beliau baru pertama umroh. Orang kampung di pelosok Garut apa Tasik gitu. Terus orangnya udah tua, petani. Setiap hari beliau kalau ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. Pergi ke sawah itu jaraknya 5 kilo, berarti pulang balik sehari 10 kilo setiap hari. Makanya tawafnya paling getol tuh. Yang lain tawaf sehari sekali, beliau bisa beberapa kali. Asal sholat jamaah tawaf. Nah ini bapak ini orangnya sederhana banget. Bukan orang yang mungkin secara educatednya orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang di kota, enggak, orang kampung yang mungkin cuma lulus SMP atau SD gitu. Bahasa Indonesia enggak bisa. Bahasa Sundanya halus. Kalau bahasa Sunda main mungkin saya masih ngerti nih. Bahasa Sundanya halus gitu. Sehingga diterjemahin sama istri saya. Bahasa Indonesia enggak bisa. Terus orangnya diem, senyum. Senyum tuh setiap hari. Ini orang yang paling sering senyum yang saya lihat. Sampai wajahnya tuh jadi, bentuk wajahnya tuh jadi senyum. Saking rajin senyum kan ya. Kan ada orang yang bentuk wajahnya cemberut, mungkin sering cemberut. Ada orang yang wajahnya emang dia senyum. Dia gak senyum juga udah senyum gitu teh. Saking sering senyum kebentuk kan. Kayak kita ngelatih otot kita kan kebentuk. Mungkin otot-otot ini gak tahu ya secara ilmiah. Menurut saya nih, otot wajah itu terbentuk oleh gimana ekspresi wajah kita yang paling sering kan. Kalau kita sering senyum, ototnya pasti keangkat dikit. Jadi kalau mau ngangkat ini jangan pakai alat-alat atau treatment itu. Senyum aja keangkat dikit deh. Pasti tuh. Ada yang pengen ini angkat dikit, jangan disuntik, senyum. Insya Allah keangkat tuh. Dia memang wajahnya senyum. Asal ketemu dia. Jadi kita yang lagi capek kan mengurus jamaah umrah tuh lumayan tuh ya. Apalagi haji itu lelah. Pas datang ke ruang makan ada beliau lagi makan gitu. Senyum langsung hilang lelahnya. Ini luar biasa nih. Hampir seperti melihat pasangan. Hampir ya, nggak sama. Kalau sama bahaya nanti saya di demo. Hampir seperti melihat pasangan. Memang melihat pasangan beda sih, istimewa. Ini hampir gitu. Kalau belum yang pernah ngerasain ngeliat pasangan, lihat dia aja cukup lah. Senyum, langsung, Pak gimana Pak? Ngobrol, Alhamdulillah gitu. Dia tawaf sehari beberapa kali nggak pernah ngomong. Kalau yang lain-lain kan pulang, Alhamdulillah cium Hajar Aswad. Dia udah berapa kali cium Hajar Aswad, diam-diam aja. Dan ada orang yang dapat, nih kamar dia tuh berempat, ambil yang kuat, 4 orang satu kamar. Dia dikasih yang bed tambahan. Jadi bukan bed yang udah ada di kamar. Jadi dia dikasih extra bed gitu yang bednya lebih kecil, terus pair gitu, bukan dia pair gitu yang nggak enak badannya. Tapi dia nggak pernah, padahal dia bayarnya sama. Dia bayar dari tabungan dia sekian lama, bayarnya sama tapi nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh. Wah ini orang ridho banget, tawadu banget, qanaah banget, dan hatinya bersih. Pas terakhir saya ngelihat dia happy aja terus. Umrohnya sendiri, yang lain berpasangan semua kan, kecuali dia sendiri yang sendiri. Sama beberapa orang, nggak banyak sih yang sendiri, tapi dia bisa dibilang sering ngeliat orang berduaan sama pasangannya, tawaf berdua, itikaf berdua kan, umroh kalau berdua kan keren banget ya, tilawah. Bahkan di Masjidil Haram itu by the way ya, ada soft khusus untuk pasangan. Nggak tahu kan? Promo. Ada soft di Masjidil Haram ya, itu khusus buat couple. Kalau bukan pasangan nggak boleh masuk ke area itu. Tanya, pasangan? Ya. Oh iya masuk. Kita bisa sholat di sebelah kita itu istri kita loh. Itu keren banget tuh. Gimana caranya? Emang dibikin soft tuh modelnya sampai di sebelah memang istri. Jadi kita sholat. Enggak. Nggak boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu juga sih. Ada yang kayak gitu, dia mah umroh sendiri, tawaf sendiri, makan sendiri, ke kamar. Kadang-kadang karena emang dia orang kampung banget, kan satu kamar tuh dikasih kunci cuma 2. Kunci kamar, dia gak bawa kunci. Sering dia pulang ke kamar, temannya baru pergi. Datang-datang tah jam berapa, dia nungguin aja sendiri. Gak pernah marah sama temannya. Pas datang, Pak udah lama. Lumayan kata dia, gitu senyum. Datang-datang tidur, berarti lelah banget tuh nungguin sampai masuk ke dalam kamar langsung tidur. Luar biasa nih orang. Pas udah selesai umroh saya tanya ke dia, Pak, apa sih rahasianya kok bisa nyaman kayak Bapak nih? Kayaknya anteng gak ada masalah dalam hidup. Ya terima aja apa yang Allah kasih. Gitu doang.
ridho. Ini hal yang paling berharga yang saya belajar dari dia. Ridho, apapun yang Allah kasih, yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu pemberian Allah, terima aja lah. Kalau kita terima pasti bahagia. Karena kalau kita nggak terima dikasih sebanyak apapun nggak bahagia. Sesederhana itu. Ini yang panjang omongan saya nih, dia cuma segitu doang. Terima aja apa yang Allah kasih. Segitu. Saya panjangin jadi ridho lah, apalah, jadi teori lah ya. Saya yang menteorikan itu nggak bisa kayak gitu. Beliau sederhana tapi bisa. Nah, ada orang yang istimewanya bukan fisik, bukan harta, bukan status sosial, istimewanya hati. Itulah Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita diberikan hati seperti itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita karena melihat hati kita yang insya Allah tidak pernah dengki kepada orang lain, gak pernah dengki kepada teman kita yang duluan ke pelaminan, biasa aja. Ini ada surat undangan, dia mau nikah, alhamdulillah. Ya, lama-lama diam-diam aja sih, tiba-tiba terjun dari jembatan. Gak ridho aja dengan kondisi yang orang lain dapat nikmat, dia yang paling bersyukur. Orang lain dapat musibah, dia yang sedih duluan. Ini orang luar biasa, hatinya bersih. Luqmanul Hakim.